Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang menarik. Karena tentu saja Kota Semarang sebagai salah satu kota maju ya, selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dimulai dari kualitas ASN yang ada di pemerintah Kota Semarang. Dan untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pegawai ASN yang bertalenta, memiliki performa, kompetensi dan kinerja yang tinggi serta profesional, BKPP Kota Semarang selalu memberikan inovasi terkini untuk bisa mewujudkan kinerja yang lebih baik. Dan membahas selengkapnya, kita sudah menghadirkan narasumber, yaitu Bapak Joko Hartono SSTP MSI, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. People ya. Betul. Terima kasih, Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini bisa ketemu dengan people yang berbahagia. Oke, sehat Bapak hari ini ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa baik. Nah, ini kalau kita mau membicarakan soal inovasi terbaru dari BKPP Kota Semarang, ada yang namanya Mata Si Intel. BKPP sekarang punya Intel atau gimana ini, Mbak? Oke, baik, terima kasih people yang kami cintai, khususnya rekan-rekan ASN Pemkot Semarang. Alhamdulillah, selama 6 bulan ini saya dititipi amanah oleh Ibu Wali Kota Semarang sebagai Kepala Badan Kepegawaian, mencoba untuk membuat sebuah inovasi yang insya Allah akan bermanfaat bagi tidak hanya untuk ASN, tapi juga untuk masyarakat Kota Semarang. Kenapa saya katakan demikian? Karena Indonesia, Semarang bercita-cita 20 tahun ke depan ingin menjadi sebuah negara maju, ingin menjadi sebuah daerah yang maju begitu. Negara maju itu diawali dengan SDM yang berkompeten begitu. Maka hari ini kami dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang menyusun sebuah inovasi yang kita sebut manajemen talenta berbasis artificial intelligence. Begitu kira-kira nanti secara detail apa itu manajemen talenta. Sederhananya begini kawan-kawan. Ketika kita ingin mewujudkan sebuah SDM yang unggul, maka kita awali dulu dari sebuah manajemen. Nah, manajemen hari ini kita sudah bergeser. Yang dulu kita mengenal adanya namanya manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Tapi sekarang sudah bergeser ke human capital management. Apa bedanya? Kalau SDM, manajemen SDM itu memposisikan manusia, memposisikan pegawai itu dieksploitasi seperti sumber daya alam. Sumber daya alam itu dieksploitasi, diambil, selesai, kayaknya habis manis, dibuang itu. Itu kayaknya menyakitkan banget itu Mbak Ani ya. Ya. Oleh karena itu kita sudah bergeser ke human capital, memposisikan pegawai, memposisikan manusia itu sebagai aset yang harus dikembangkan, harus kemudian tidak hanya sekedar dimanfaatkan tapi dikembangkan. Karena dengan human capital management ini, insya Allah pegawai-pegawai kita akan terus dikembangkan kemampuannya sesuai dengan talenta-talentanya. Maka lahirlah manajemen talenta. Manajemen talenta yang akan kita launching ini adalah sebuah manajemen yang insya Allah nanti akan menitik beratkan kepada talenta-talenta pegawai. Di mana pegawai akan terdeteksi talentanya, kemudian talentanya itu akan kita kembangkan. Begitu garis besarnya Mbak Hani. Oke, jadi sudah ada sedikit bayangan ya untuk people. Dan untuk lebih lanjutnya, kita sudah menyiapkan sebuah video berikut ini. Halo sahabat BKPP. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk mewujudkan ASN yang bertalenta, memiliki performa, kompetensi, dan kinerja yang tinggi, serta profesionalisme, yaitu dengan aplikasi manajemen talenta berbasis artificial intelligence dengan nama Mata Si Intel. Mata Si Intel adalah sebuah proses implementasi manajemen talenta yang terintegrasi dan berbasis artificial intelligence untuk sistem manajemen karir ASN yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah secara nasional. Lalu, bagaimana cara mengakses Mata Si Intel? Berikut tutorial penggunaan Mata Si Intel. Kunjungi website simpatik.semarangkota.go.id. 2. Masukkan username dan password Anda. 3. Klik login. 4.
pilih modul Mata Si Intel. 5. Di Mata Si Intel, Anda bisa melihat radar talenta, penilaian sumbu kompetensi dan sumbu kinerja, kuadran talenta Anda, hasil tes potensi, hasil tes uji kompetensi, hasil tes MMPI, hasil tes peminatan, dan analisa AI terkait talenta Anda. Mata Si Intel digunakan untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja dan pengembangan karir ASN di masa kini dan di masa yang akan datang untuk mendukung Semarang semakin hebat. Baik, dan itu sekilas video tentang manajemen talenta dan juga di aplikasi Mata Si Intel. Jadi kalau misalnya kita lihat ya Bapak, sekarang kan memang di pemerintahan itu menggunakan sistem merit begitu ya. Apakah ini berarti sebuah aplikasi yang membantu kita untuk bisa mempraktekkan sistem merit itu dengan bantuan AI? Baik, terima kasih. Betul, jadi merit system itu adalah sebuah sistem yang memastikan bahwa birokrasi sebagai institusi itu diisi oleh orang-orang yang memiliki potensi terbaik, kompetensi terbaik, kinerja terbaik, moralitas dan integritas terbaik. Nah, untuk mengukur sebuah kompetensi, potensi, kinerja, moralitas dan integritas itu dibutuhkan alat ukur. Nah, alat ukur itu hari ini kalau kita menggunakan cara konvensional, kita serahkan kepada ahli-ahli psikologi dan itu berbiaya mahal. Data kami, satu orang untuk diukur potensi, kompetensi, kinerja, moralitas, dan integritasnya itu paling tidak satu orang membutuhkan biaya kurang lebih 3-4 juta. Mahal sekali kalau untuk memetakan seluruh pegawai ASN Pemkot Semarang yang hari ini jumlahnya lebih dari 11.000. Tentunya sangat mahal. Nah, oleh karena itu kita dibantu dengan namanya teknologi AI, Artificial Intelligence, sehingga biaya yang begitu besar bisa kita tekan yang mendalam. Inovasi ini alhamdulillah disupport oleh banyak orang, termasuk perusahaan-perusahaan yang selama ini bergerak di bidang psikologi mensupport ini, sehingga inovasi ini adalah inovasi yang tanpa biaya, tanpa APBD, dan nanti kalau diterapkan insya Allah tidak berbayar alias gratis. Bayangkan dengan tadi yang angka yang 3-4 juta per orang, kemudian kita menggunakan aplikasi ini, insya Allah tidak berbayar. Hasilnya, kualitasnya insya Allah tidak jauh dengan yang dilaksanakan oleh manual. Kata kuncinya adalah peran asesor kita ganti dengan artificial intelligence. Kemudian peran psikolog kita ganti dengan artificial intelligence. Jadi di sini bukan berarti kami mengecilkan arti para asesor SDM, para psikolog, tetapi kami mencoba mencari sebuah teknologi yang hemat biaya. Mungkin nanti kalau kemudian artificial intelligence ini berkembang, insya Allah akan bisa memberikan manfaat tidak hanya Kota Semarang, tapi juga bagi kabupaten kota lain. Begitu kira-kira, Mbak. Oke, tentu semoga kalau ini memang berhasil, best practice-nya bisa dibagikan ke daerah-daerah lain juga, begitu ya Pak? Ya. Oke, nah sebelum nantinya kita akan masuk ke paparan lebih lanjut dan mendalam terkait dengan Mata Si Intel, kita akan jeda terlebih dahulu. Ibu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Next, Semarang City Government for Outreach Service for Maternal Care and Stunted Children of the Republic of Indonesia. Congratulations! Through the initiative, maternal mortality and live birth rates have decreased. Prenatal care visits reached 100% and telehealth service have been implemented to increase accessibility. These interventions have positively contributed to a decrease in stunting cases in children. Once again, ladies and gentlemen, let's congratulate them with a warm round of applause. Once again, please give them a big hand.
Congratulations to the winner. Masih di Ngobras e-People dan kita masih dalam pembahasan tentang mata si Intel bersama dengan Kepala BKPP Kota Semarang Bapak Joko Hartono. Baik Bapak, jadi untuk gebrakan satu ini mata si Intel apakah sekarang sudah mulai diterapkan, sudah di launching atau bagaimana? Ya baik, Alhamdulillah tadi pagi kira-kira jam 9 pagi inovasi mata si Intel manajemen talenta berbasis artificial intelligence ini sudah di launching oleh Ibu Wali Kota Semarang. Dan hadir pula Kepala BKN Republik Indonesia beserta Deputi Kementerian PAN dan RB serta Kepala BKD BK PSDM se-Jawa Tengah begitu. Nah, di launching itu yang paling penting adalah tidak hanya sekedar aplikasinya, tapi bagaimana kawan-kawan bisa memahami tentang alat ukur yang kami inovasikan ini mampu mengukur sejauh mana potensi, kompetensi, kinerja, moralitas, dan integritas pegawai, gitu kira-kira. Saya izin mengeksplor lebih dalam tentang apa itu mata si Intel. Jadi kawan-kawan, ini adalah sebuah inovasi yang kita sebut sebagai mata si Intel. Kenapa kita sebut sebagai mata si Intel? Karena artificial intelligence ini seolah-olah sebagai intelijennya yang akan mengamati secara silent, akan menilai secara silent bagi seluruh ASN Pemkot Semarang untuk kemudian bisa kita petakan kompetensi, potensi, kinerja, moralitas, dan integritasnya. Begitu kira-kira. Filosofinya adalah sebagaimana Intel adalah bekerja di dalam clandestine atau bekerja di dalam kesenyapan, tapi hasilnya karyanya nyata, begitu kira-kira. Jadi kawan-kawan e-People, bicara tentang sebuah manajemen talenta tentu diawali dari sebuah akuisisi. Apa itu akuisisi? Akuisisi adalah bagaimana memilah, memilih, memetakan seluruh sumber daya manusia yang ada untuk kemudian bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Gampangannya sederhana begini kan kawan. Kalau pegawai itu tak ibaratkan ikan di dalam kolam. Ya. Kalau kemudian kita melihat ikan itu hanya ikan yang muncul di permukaan, maka ikan-ikan yang besar yang ada di dalam kolam itu tidak nampak. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah alat ukur, dibutuhkan sebuah alat untuk bisa menjaring seluruh ikan yang ada di dalam kolam. Maka kita tebarlah jaring di sana. Kita tebar jaring di sana, insya Allah ikan-ikan yang besar walaupun ada di dalam dasar kolam pun akan nampak, akan mampu kita tangkap untuk kemudian kita tempatkan di tempat yang tepat, posisi yang tepat dan waktu yang tepat. Bagaimana dengan ikan-ikan yang kecil? Ikan-ikan yang kecil kita kembangkan. Manajemen talenta tahap berikutnya adalah mengembangkan mereka yang ikan-ikan yang kecil, kita kasih makan agar bisa menjadi lebih besar lagi. Dengan diklat tentunya. Untuk mengukur alat ukur itu, maka kemudian muncullah yang namanya metric talent pool. Metric talent pool ini adalah bagaimana seorang pegawai bisa kita petakan menjadi 9 spok. Pegawai-pegawai yang nanti masuk kotak 789 inilah pegawai-pegawai yang masuk talent pool. Talent pool itu artinya apa? Tempat di mana pegawai-pegawai yang punya talenta. Di sana pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi terbaik, memiliki potensi terbaik, memiliki kinerja terbaik, memiliki moralitas dan integritas terbaik, mereka lah yang akan disiapkan untuk menjadi suksesor berikutnya. Apa itu suksesor? Adalah mereka calon-calon kepemimpinan berikutnya. Mereka yang masuk dalam talent pool
kita kemudian masukkan ke dalam sebuah wadah yang namanya talent pool untuk kemudian disiapkan menjadi suksesor berikutnya. Kemudian bagaimana untuk kawan-kawan yang belum bisa masuk dalam talent pool? Nanti akan kita posisikan mereka di kotak-kotak ini untuk kemudian kita berikan diklat, kita berikan pengembangan. Jadi setiap pegawai insya Allah memiliki hak yang sama dalam hal pengembangan. Bagi mereka yang sudah masuk dalam talent pool, kita siapkan untuk suksesor berikutnya, kepemimpinan berikutnya. Kalau dalam bahasa kepegawaian, promosi jabatan berikutnya. Kemudian pegawai yang belum masuk talent pool, kita kembangkan dalam bentuk diklat. Yang paling penting adalah kawan-kawan, alat ukurnya bagaimana? Alat ukur ini kalau boleh saya kasih angka 0 sampai dengan 100 untuk sumbu Y kinerja dan sumbu X 0 sampai dengan 100. Di sini kita siapkan beberapa macam alat ukur yang menggunakan artificial intelligence. Kita mulai dari sumbu Y dulu, kinerja. Apa yang akan diukur dari sisi kinerja? Pertama, kalau kita ingin cari nilai yang sebanyak-banyaknya tentunya pendidikan. Pendidikan di sini kita berikan kesempatan bagi mereka yang pendidikannya S3 100 poin. Yang pendidikannya S2 90 poin, S1 D4 80 poin dan sebagainya. Pendidikan ini di sumbu X kita kasihkan dia porsi 15%. Ya. Kemudian setelah pendidikan ada riwayat jabatan. Bagi seseorang yang riwayat jabatan kelas jabatannya lebih dari 10 tahun, kita siapkan 100 poin. Bagi yang 6 sampai dengan 10 tahun di kelas jabatan tersebut, 75 poin. Yang kurang dari 5 tahun, masih kita kasih 50 poin. Ini untuk menghargai yang namanya senioritas. Tapi porsinya hanya 5%. Lebih tinggi porsi pendidikannya. Setelah itu kita juga siapkan tentang bagaimana pengembangan kompetensi. Bagi seorang yang sering mengikuti diklat, kita kasih poin yang lebih tinggi. Seorang pegawai yang diklatnya lebih dari 20 jam pelajaran dan memiliki sertifikat kompeten, maka kita kasih nilai 100. Begitu juga yang kurang dari 20, tetapi belum memiliki nilai kompeten, kita kasih nilai 80, 60, dan 50. Porsinya 5% ada di sini. Kalau pegawai banyak mengikuti seminar, workshop, magang, dan sebagainya, setiap jam pelajaran kita kasih nilai bobotnya 5%. Ini porsi untuk sumbu kualifikasi dari potensi, sumbu X-nya baru 30%. Yang 70% dari mana kawan-kawan? Yang 70% kemudian kita berikan yang namanya uji CAT. CAT inilah yang kemudian akan kita berbasiskan artificial intelligence. Pertama, kita minatkan dulu setiap pegawai, setiap manusia itu pasti punya yang namanya peminatan, hobi, kesenangan dalam sebuah menjalankan profesi. Maka kita bekerja sama dengan lembaga psikologi, kita coba memetakan setiap pegawai itu menjadi peminatan, menjadi 8 peminatan. Sosial, manajemen, bisnis, data, teknis, lapangan, artistik, dan pertolongan atau risiko. Jadi setiap pegawai pasti punya peminatan sana, kita melalui tes CAT akan ketahuan di mana posisi pegawai tentang peminatannya. Tujuan peminatan ini adalah untuk menunjukkan penempatan pegawai. Kami ingin setiap pegawai mampu mengembangkan talentanya. Saya ibaratkan demikian. Kalau ada seekor ikan, tentunya akan kita tempatkan di kolam dan dia bisa renang dengan luas. Kalau ada seekor burung, tentunya kita tempatkan di udara biar dia bisa terbang. Bukan dibalik, karakternya ikan tapi ditempatkan suruh terbang, nggak akan bisa. Maka pentingnya tes peminatan yang ada di sini. Kemudian setelah kita tahu peminatan untuk dasar penempatan pegawai, ada berikutnya adalah potensi. Potensi ini diukur melalui sebuah CAT, Computer Assessment Test. Ketika sudah mengikuti CAT, akan ketahuan berapa angka intelektual umumnya, berapa kemampuan berpikir kritisnya, berapa problem solvingnya, kecerdasan emosinya, kesadaran diri, belajar cepat, motivasi, komitmen, dan loyalitasnya. Akan bisa diukur di sana. Kita kasih proses 10%. Kalau peminatan tidak kita nilai, karena namanya peminatan itu tidak kita nilai, tapi hanya untuk dasar penempatan. Tapi untuk potensi, kita kasih nilai 10%. Kawan-kawan, potensi ini ibarat gawan bayi, kawan-kawan. Kata orang psikolog. Dites berkali-kali pun hasilnya sama. Itu kata psikolog. Nah, sehingga porsinya kita kasih 10%. Nah, yang dinamis adalah kompetensi. Kita kasih nilai 40% kompetensi ini. Kenapa kita kasih kompetensi lebih tinggi daripada potensi? Tentunya kita sebagai manusia ingin berkembang.
potensi ini sifatnya manusia terus berkembang, mengikuti dengan perkembangan kehidupan manusia. Kompetensi itu ada 3 kawan-kawan. Kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kita kasih porsi 40%, kemudian dari hasil kompetensi ini didapat dari hasil sebuah tes CAT juga. Tes CAT akan menghasilkan yang namanya nilai-nilai berapa kemampuan dia integritasnya, berapa kerjasama, berapa komunikasi, berapa orientasi kepada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan, dan bagaimana dia upaya perangkatan bangsa. Dengan tes CAT kompetensi ini akan dihasilkan orang-orang yang memiliki nilai kompetensi terbaik. Maka sering kita mendengar kawan-kawan ASN sering mengikuti tes uji kompetensi. Ini salah satu hasilnya. Kalau dulu tes uji kompetensinya berbayar dan itu sangat mahal, insya Allah dengan hasil inovasi ini tidak berbayar dan tidak membutuhkan dana APBD, begitu kira-kira. Setelah itu kawan-kawan, ini hal yang baru. Ketika kemudian potensinya sudah ketahuan, kompetensi sudah ketahuan, terakhir bagaimana moralitas dan integritas seorang pegawai. Kita semua percaya bahwa yang namanya moralitas dan integritas itu harus di atasnya kapasitas. Seorang pegawai ditentukan, diutamakan moralitas dan integritasnya, baru kemudian kapasitasnya. Maka untuk mengukur moralitas dan integritas pegawai, hari ini standar internasional yang masih dipakai oleh beberapa psikolog adalah menggunakan metode MMPI. Apa itu metode MMPI? Dia adalah semacam CAT juga, menggunakan 560 pertanyaan yang sifatnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Sebuah pertanyaan psikolog yang akan menunjukkan sejauh mana orang itu kemampuan indeks kapasitas mental emosionalnya seberapa, kemampuan adaptasinya berapa, kendala psikologisnya berapa, perilaku berisikonya berapa, integritas moralnya berapa, kemudian indeks kepribadian dasar, keterbukaan pikiran, keterbukaan hati, keterbukaan terhadap orang lain, keterbukaan terhadap kesepakatan, keterbukaan terhadap tekanan, insya Allah akan diukur menggunakan standar MMPI ini. Dengan menggunakan standar MMPI ini, insya Allah pegawai yang mereka tahan terhadap tekanan, pegawai yang memiliki moralitas dan integritas terbaik, pegawai yang mampu keterbukaan hati, keterbukaan pikiran akan terdeteksi. Kawan-kawan, kalau boleh saya cerita, MMPI ini kalau panjenengan tes di rumah sakit sangat mahal, kira-kira hampir 500.000. Tapi dengan inovasi ini, alhamdulillah tidak berbayar. Ya. Ini kita baru bicara pada sumbu X. Selanjutnya kita akan bicara kepada sumbu Y. Ketika kita sudah ketemu sumbu X-nya, kemudian kita bagi-bagi menjadi kotak-kotak 9 box tadi, kita sekarang ke sumbu Y atau kinerja yang mendatar tadi. Alat ukurnya yang pertama adalah dari SKP tahunan. Ini adalah standar yang dibuat oleh BKN. Kinerja seorang pegawai salah satu diukurnya dengan SKP, standar SKP tahunan dari BKN yang dibuat oleh BKN. Ini kami ngikut dari BKN. Kami tidak mengadakan sendiri, tapi hanya menginput yang apa dari BKN. Ya. Kemudian setelah SKP tahunan, kinerja yang lain kita ukur dari perilakunya, perilaku pegawai. Perilaku pegawai nilainya agak tinggi 50%, kalau SKP hanya 20%. Kenapa perilaku ini kita kasih nilai yang tertinggi? Sekali lagi kita berpikir bahwa integritas, moralitas itu lebih tinggi daripada hanya sekedar kapasitas. Maka ketika kita pengen tahu perilaku pegawai, kita siapkan sebuah sistem penilaian perilaku pegawai menggunakan alat ukur yang dibuat oleh Kementerian PAN dan RB, namanya indeks berakhlak. Kita sering mendengar tentang core value ASN berakhlak, gitu kita ukur. Yang ukur siapa? Yang menilai siapa? Setiap pegawai akan diukur indeks berakhlaknya oleh atasannya, kemudian oleh rekan samping kanan kirinya, dan oleh bawahannya. Jadi pegawai tidak hanya dinilai oleh atasannya, tetapi juga bawahan dan rekan kanan kirinya. Diramu menjadi satu, sehingga nanti akan muncul angka tentang perilaku pegawai.
penilaiannya cukup menggunakan kasih bintang 1 atau bintang 5. Sama seperti saudara ngasih nilai di Gojek atau GoPay, begitu kira-kira. Selanjutnya, dari sisi disiplin. 30% kami ambil dari disiplin adalah tentang absen. Absen kita berikan 20%. Setiap keterlambatan akan mengurangi poin, begitu kira-kira. Kemudian yang terakhir adalah hubdis. Hubdis 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir apabila ada seorang pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin, maka akan mengurangi nilai. Ya. Kenapa kita hitung 5 tahun terakhir? Tidak selama pegawai menjadi ASN. Kita berpikir bahwa Allah saja Maha Pengampun, apalagi kita sebagai manusia. Tentunya harus mengampuni orang-orang yang pernah melanggar disiplin. Maka kita batasi 5 tahun terakhir. Begitu kira-kira kawan-kawan e-people cara mengukur kompetensi, potensi, kinerja, moralitas dan integritas pegawai, sehingga dengan ada manajemen talenta ini akan didapat pegawai-pegawai yang mereka memiliki talenta-talenta terbaik untuk mengisi Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Pak Joko. Iya. Ini tadi sudah dijelaskan dengan begitu gamblang dan mendalam ya terkait dengan mata si Intel ini. Dan selanjutnya people, saya sebenarnya juga sudah punya beberapa pertanyaan ya yang akan kita lanjutkan di segmen ketiga. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras.
Masih di Ngobras e-People dan kita lanjut lagi ya terkait tadi paparan dari Pak Joko tentang mata si Intel. Kita mau tanya Pak, pertama tadi yang disebutkan di dalam paparan ya, ada untuk kompetensi ketika kita bisa mendapatkan sertifikat dari BNSP ini mendapatkan nilai yang lebih begitu ya. Bagaimana dengan sertifikat misalnya dari LAN atau yang lain Bapak? Ya, baik kawan-kawan. Jadi selama ini kalau ASN mengikuti diklat itu poinnya tentunya berbeda antara mereka yang hanya sekedar mengikuti sama mereka yang lulus uji kompetensi. Misalnya diklat pengadaan barang jasa, orang ikuti diklat sama setelah ikut diklat dia lulus atas uji ahli pengadaan kan gitu. Kemudian diklat protokol misalnya begitu. Diklat protokol mereka yang hanya sekedar ikut atau kemudian mereka ikut kemudian ikut tes BNSP, mereka lolos profesi protokol, itu dikasih nilai yang lebih begitu. Jadi kita menghargai betul tidak hanya sekedar formalitas kegiatan kediklatan, tapi juga hasil dari diklat itu kita kasih nilai lebih. Begitu kira-kira Mbak. Oke, jadi tidak hanya bagi diklat yang diadakan oleh pemerintah saja ya. Betul. Ketika kita mengikuti uji kompetensi di luar itu yang kemudian bisa mendapatkan sertifikat BNSP tetap bisa dimasukkan begitu ya Pak? Akan diakui? Ya. Betul, jadi setiap pegawai yang mengembangkan diri dimanapun itu, di lembaga apapun yang sudah terstandarisasi BNSP, kita berikan apresiasi, kita kasih poin yang lebih. Karena sekali lagi tugas manajemen talent adalah mengembangkan pegawai, tidak hanya sekedar memanfaatkan pegawai. Begitu. Mengembangkan pegawai tidak hanya memanfaatkan ya. Iya. Lalu kemudian tadi disebutkan juga tentang ada workshop, seminar magang yang mungkin diikuti oleh ASN begitu ya. Nah ini yang terakhir magang, memang sebagai seorang ASN bisa melakukan magang Pak, dan kemana saja ini yang diperbolehkan? Ya, baik. Ini hal baru. Dulu pengembangan ASN itu mesti hanya diklat gitu. Sekarang ditambah namanya magang. Magang tidak hanya kepada instansi pemerintah, tapi juga ke instansi swasta, BUMN, agar pegawai juga memiliki pengalaman yang berbeda. Kalau kita lihat di era manajemen ASN undang-undang yang baru, yang namanya mobilitas talenta, itu nanti seorang ASN itu juga bisa memobilitas antar instansi. Bahkan antar instansi pemerintah dengan BUMN itu pun bisa di sana. Sehingga kawan-kawan, kalau mengikuti magang di instansi lain atau di BUMN, itu bisa menambahkan poin untuk manajemen talenta kita. Semakin banyak magang, semakin banyak poin, nilainya semakin tinggi. Begitu kira-kira. Oke, jadi tapi selama melakukan magang ini apakah berarti kita harus meninggalkan pekerjaan utama sebagai ASN atau bagaimana Pak? Sama seperti diklat. Ketika ASN sedang diklat, tentunya dia meninggalkan tugas sebagai ASN. Sama seperti halnya magang. Mereka diberi surat perintah untuk mengikuti magang selama beberapa hari atau beberapa minggu untuk kemudian dia kembali, kemudian melaporkan hasil magangnya dan dikembangkan di tempat dia bekerja. Sama seperti diklat. Begitu Mbak. Oke, baik. Jadi harus berdasarkan izin juga ya dari KPP. Lalu kemudian sebenarnya setelah semua ini dilakukan, apa menjadi goals utama dari talent pool itu Pak? Ya, baik. E-People, jadi ketika mata si Intel ini goal terakhirnya adalah ketika dia masuk ke dalam talent pool kotak 789. Pegawai yang nilai potensialnya paling tinggi, kemudian kinerjanya juga paling tinggi dari 0 sampai dengan 100, jadi 0 dengan 100, yang masuk kotak 789 itulah yang nanti masuk ke dalam talent pool. Talent pool adalah orang-orang yang memiliki talenta, yang memiliki potensi dan memiliki kinerja terbaik. Mereka kemudian kita siapkan untuk menjadi suksesor kepemimpinan berikutnya di pemerintah Kota Semarang. Baik itu di jajaran level eselon 2, eselon 3, eselon 4 maupun fungsional. Era seleksi terbuka di dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama itu sebentar lagi akan berakhir, diganti dengan era manajemen talenta. Itu bunyi Undang-Undang ASN Undang-Undang 30 tahun 2023. Jadi ke depan ketika manajemen talenta ini sudah berjalan dengan baik, indeks merit system kita sudah kategori baik di atas 325, maka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 tidak melalui lagi seleksi terbuka, tapi melalui manajemen talenta seperti ini. Dan alhamdulillah kalau kita sudah memiliki sistem ini sendiri, maka setiap pegawai dimungkinkan untuk mengembangkan dirinya untuk mengikuti tes potensi dan kompetensi sesering mungkin. Kalau di ketentuan di permen itu minimal 2 tahun sekali. Tapi kalau kita punya aplikasi ini, kita punya sarana ini dan tidak berbayar, kenapa tidak kita lakukan bagi seluruh pegawai
dan bisa dilakukan setiap tahun. Sehingga pegawai yang kemungkinan kemudian belum masuk ke dalam kotak talent pool, dia bisa mengikuti uji berikutnya, sehingga siapa tahu dia sudah ada pengembangan dan masuk kotak talent pool dan disiapkan untuk menjadi kader kepemimpinan berikutnya di seluruh level eselon. Begitu kira-kira. Oke, baik. Jadi ternyata memang ini nantinya dari talent pool tersebut bisa menghasilkan SDM yang cocok begitu ya dengan nantinya posisi mana saja yang available. Dan kalau untuk kita sebagai seorang pegawai begitu ya Pak, apakah ini bisa melihat juga posisi kita lagi ada di mana nih? Apakah dari 1 sudah sampai ke 8 atau di kotak yang mana atau hanya BKPP yang bisa melihatnya? Oh baik, ini menarik. Selama ini kawan-kawan kalau mengikuti uji tes potensi ya, mengikuti uji potensi, kawan-kawan nggak tahu nilai saya ada di mana, peminatan saya di mana, saya itu nilai kompetensi manajerialnya berapa, sosial kulturalnya berapa, nilai MMPI-nya saya berapa, nggak tahu. Nanti bisa dilihat. Saudara sudah mulai bisa klik sekarang, klik di Metasi Intel di aplikasi SysDM kita, di sana akan muncul nilai-nilai yang itu. Kalau saudara sudah ikut ujian, begitu kira-kira. Tapi kalau masih 0, berarti saudara ASN belum ikut CAT-nya. Kami persilahkan ikuti CAT-nya. CAT-nya tidak usah nunggu panggilan. Kami akan buka link pendaftaran. Siapa yang mau ikut CAT, potensi, kompetensi, MMPI, silahkan mendaftar dengan link kami. Kami akan buka setiap hari melalui jaringan internet sehingga tesnya bisa dilakukan setiap hari tanpa harus menunggu panggilan kami. Dan yang paling penting adalah setiap pegawai hanya bisa melihat nilainya sendiri. Dia tidak bisa melihat nilai orang lain. Dia bisa melihat posisi saya ada di mana. Posisi saya ada di kuadran berapa, bisa melihat. Tetapi tidak bisa melihat orang lain. Kemudian kami di BKPP itu bisa melihat seluruh pegawai. Karena support admin. Kami di BKPP, kemudian pimpinan-pimpinan Ibu Wali Kota, Pak Sekda itu bisa melihat semua pegawai di sana. Dan setiap kepala OPD dia bisa melihat hasil yang dari pegawai yang ada di OPD tersebut, khusus kepala OPD-nya. Sehingga kami pastikan data ini adalah data yang rahasia, yang hanya diketahui oleh orang yang berwenang. Kalau seorang kepala OPD, dia punya wewenang untuk melihat hasil dari orang-orang yang dipimpinnya di OPD tersebut, tapi tidak bisa melihat OPD yang lain. Seorang pejabat yang berwenang PJB atau pejabat bidang kepegawaian, dia bisa melihat seluruh pegawai. Begitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Joko atas penjelasannya. Ini menjadi sebuah angin segar bagi para ASN ya, untuk nantinya bisa lebih dalam lagi menggali ilmunya, kemudian memberikan kinerja terbaik bagi instansinya masing-masing, sehingga nantinya bisa masuk di talent pool yang ada, sehingga bisa mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan. Dan terima kasih banyak Pak Joko atas penjelasannya kali ini. Untuk teman-teman semuanya, terutama ASN yang ada di pemerintah Kota Semarang ya, silahkan nantinya ada PR-PR yang perlu dilakukan ya, salah satunya bisa mengisi CAT, nanti bisa mengikuti. Dan yang paling penting ini mengisi penilaian indeks berakhlaknya pimpinan, anak buah, dan rekannya. Jadi setiap pegawai nanti diminta juga untuk menilai atasannya, menilai bawahnya, dan menilai rekan kerjanya. Itu juga penting sekali karena dalam indeks berakhlak kita diminta untuk menilai yang lebih objektif. Kalau selama ini penilaian mungkin hanya dari pimpinan saja. Betul. Kita kasih kesempatan bawah untuk menilai pimpinan. Dan itu rahasia, tidak ada yang tahu. Jadi jangan khawatir, jangan kemudian dikasih nilainya bagus-bagus secara objektif. Kalau yang baik kasih nilai yang baik, kalau memang kurang kasih nilai kurang. Juga menilai rekan kerja yang setara, begitu. Nilainya gampang, hanya kasih nilai bintang 1 sampai dengan bintang 5. Di sana sudah ada indikator-indikatornya. Begitu, Mbak. Oke, jadi mulai dari indeks berakhlak untuk teman ataupun atasan begitu ya. Lalu juga CAT-nya nanti boleh diisi. Iya. Dan nanti semoga dengan adanya aplikasi ini Metasi Intel,
bisa menghasilkan ASN dari pemerintah Kota Semarang yang kinerjanya tinggi, profesional, dan juga memberikan performa terbaik bagi masyarakat. Terima kasih banyak Pak Joko dan juga e-people yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa Ngobras hadir setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot. Oleh karena itu jangan lupa untuk di-subscribe karena kita punya banyak program dari hari Senin sampai hari Minggu buat e-people semua. Kalau begitu saya Hani Normalita beserta narasumber kita Bapak Joko serta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.